Zihar itu adalah seorang suami menyerupakan istrinya dengan salah satu perempuan yang merupakan mahramnya dari segi tidak halal dijima. Saya ulangi lagi, jadi menyerupakan istrinya dengan ibunya misalnya dari segi tidak halal dijima. Misalnya begini, laki-laki mengatakan, sebagaimana haram bagiku menjima ibuku, haram bagiku menjima dirimu. Ngomong seperti itu kepada istrinya. Itu namanya zihar. Ya. Tidak boleh. Nah, ini yang namanya zihar. Soalnya beberapa orang itu punya pemahaman yang keliru. Dikira zihar itu pokoknya menyamakan istri dengan ibunya. Enggak. Kalau seandainya menyamakan istri dengan ibunya, masakan pengen loh dek kayak masakannya ibu, ya enggak apa-apa. Hidung sampean yang kecil mungil itu loh dek, kayak hidungnya ibu. Nah, ya enggak apa-apa. Menyamakan bentuknya, ya, menyamakan sifatnya, menyamakan masakannya, menyamakan tingkah lakunya. Karena memang sama, ya enggak apa-apa. Selama itu enggak menyakiti istrinya ya, enggak apa-apa. Itu. Yang enggak boleh itu adalah menyamakan istri dengan ibu atau mahram yang lain dari segi tidak halal dijima, karena itu menyakiti istri. Wes, itu kan kayak mengatakan aku gak gelem jima sampean, podo karo aku gak gelem jima ibuku. Itu menyakiti istri. Itu namanya zihar. Dan ini ada konsekuensinya para jamaah. Konsekuensinya adalah laki-laki ini harus seketika itu menjatuhkan talak. Kalau nggak menjatuhkan talak, dia punya kewajiban untuk membayar kafaroh yang mau kita bahas ini. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pembahasan mengenai puasa. Ya, kita sudah sampai di pembahasan mengenai puasa halaman 36, dan sudah saya sebutkan minggu kemarin bahwa satu-satunya puasa yang wajib itu adalah puasa bulan Ramadan. Tidak ada yang wajib kecuali hanya bulan Ramadan secara asal. Tapi ada juga puasa yang awalnya itu tidak wajib, namun menjadi wajib karena dinazarkan. Misalnya ada orang bernazar, saya puasa 3 hari. Berarti wajib dia puasa 3 hari. Yang asalnya sunnah menjadi wajib. Atau misalnya dia menggantungkan nazar itu dengan suatu perkara. Kalau saya lulus CPNS atau saya lulus tes tertentu, saya mau puasa Senin dan Kamis misalnya, maka yang seperti ini hukumnya menjadi wajib. Nah, seperti itu. Dan puasa ini para jamaah ada rukunnya. Rukunnya ini secara umum ada 2. Yang pertama, rukun puasa adalah niat di malam hari untuk setiap harinya pada puasa fardu. Jadi niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya itu harus diletakkan di malam hari. Malam itu adalah mulai dari maghrib sampai masuknya waktu sholat subuh, itu malam. Jadi niatnya di situ. Kalau puasa wajib, entah puasa Ramadan atau puasa mengkodok di bulan Ramadan, ya puasa Ramadan dikodok karena pas Ramadan tidak puasa, begitu. Kemudian puasa di bulan Syawal atau bulan setelahnya untuk mengkodok puasa wajib kan,
maka niatnya adalah harus di malam hari. Boleh pas sudah masuk waktu maghrib, boleh isya, boleh jam 2 malam, pokoknya di waktu malam, terserah. Itu kalau puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah tidak harus seperti itu. Puasa sunnah itu boleh niatnya di waktu siang boleh, di waktu pagi boleh, sebelum zawal, sebelum masuknya waktu sholat duhur. Jadi kalau seandainya ada orang istrinya karena bangun kesiangan, biasanya ngedek tukang jualan sayur, kemudian nggak kedapatan sehingga nggak masak begitu, buka tudung saji kok nggak ada makanannya, akhirnya dia nggak makan begitu. Kemudian setelahnya kerja sampai jam 10 belum makan apa-apa, belum mengerjakan perkara yang kalau seandainya puasa dia puasanya batal, belum mengerjakan itu, maka dia boleh niat berpuasa. Ya sudah, karena belum makan apa-apa, maka dia niat berpuasa. Hukumnya adalah boleh, ya seperti itu. Jadi Rasul seperti itu. Ketika beliau bertanya kepada istrinya pada hari itu, misalnya menunya apa, tidak ada. Apa kita punya apa hari ini? Tidak ada apa-apa Kanjeng Nabi. Beliau niat puasa. Idzan ana asum. Ya udah, kalau begitu saya berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, niatnya itu harus di malam hari. Dan untuk bulan Ramadan, mazhab imam yang kita ikuti itu mensyaratkan niatnya itu setiap hari. Jadi kalau misalnya ini malam ya, mau puasa besok, niatnya sekarang. Untuk berikutnya lagi ya, malamnya lagi. Begitu. Bukan di awal bulan untuk 30 hari, bukan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Niatnya itu setiap malam. Jadi habis taraweh, niat untuk puasa besok pagi. Kemudian malam berikutnya niat untuk puasa besok paginya lagi. Begitu sampai akhir bulan. Kalau seandainya tidak puasa bagaimana? Ya berarti nggak puasa. Kalau seandainya nggak niat bagaimana? Berarti puasanya tidak sah. Jadi malam itu dia nggak niat sama sekali. Kemudian juga nggak bangun sahur. Terus pokoknya nggak ada niat sama sekali. Bagaimana? Ya berarti puasanya tidak sah. Dia teledor, dia lalai. Tidak dihitung puasa. Jadi harus di waktu malam untuk puasa wajib, ya, dan setiap hari, bukan di awal bulan untuk 1 bulan penuh seperti itu. Itu niat rukun puasa yang pertama. Yang kedua, ya, rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, tidak terpaksa, dan bukan karena ketidaktahuan yang dimaklumi. Maksudnya apa? Jadi meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan walaupun dengan pasangannya yang sah, istrinya sendiri, suaminya sendiri, ya, muntah dengan disengaja, ya. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan ini sudah dijelaskan secara rinci dan detail oleh ulama. Oleh karenanya orang itu tidak boleh membuat-buat, ya, mengada-ngada, ya, mengada-ngada sesuatu yang tidak membatalkan puasa dibilang membatalkan puasa. Kemarin sudah saya sebutkan beberapa ajaran orang tua zaman dulu itu, katanya kalau nangis itu membatalkan puasa. Itu tidak ada. Panjenengan cari di kitab mana saja itu tidak ada menangis membatalkan puasa itu, ya. Kemudian katanya kalau ghibah juga membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi cuman memang beberapa perkara itu ada yang menghilangkan pahala puasa. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi kita saja kalau tidak puasa saja kita diperintahkan untuk menghindarkan diri kita dari hal semacam itu, menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang nggak baik, apalagi dalam kondisi berpuasa, lebih-lebih ibu-ibu. Jadi harus diperhatikan. Jadi meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa, ya, sejak fajar, sejak waktu subuh sampai nanti masuknya waktu sholat maghrib, ya. Tadi kita sebutkan makan, minum, walaupun cuma sedikit. Jadi kalau seandainya sahurnya itu makan onde-onde,
yang ada wijennya, kemudian biji wijen itu nyangkut di gigi, kemudian kok pagi-pagi karena sikatannya kurang bersih misalnya, lah ini kok ada wijen, ya udahlah tak telan aja, puasanya batal, puasanya batal. Atau misalnya ibu-ibu sore-sore gitu kan, ngabuburit mempersiapkan menu berbuka puasa, mencicipi makanan, mencicipi, dijilat, sudah rasanya, kemudian kebablasan, ditelan sekalian. Walaupun cuma 1 tetes, maka ini puasanya batal. Kalau memang dia sengaja, nggak lupa. Beda halnya kalau lupa, makanya di sini disebutkan dalam keadaan ingat. Kalau lupa, namanya saja lupa begitu. Jadi pulang dari kerja, bapak pulang dari kerja ya, jam 1 di kulkas itu ada minuman gitu. Oh seger, langsung 1 botol besar dihabiskan sendirian. Lupa, tapi lupa. Maka di sini puasanya tetap sah. Dengan catatan ibu-ibu ya, ketika diingatkan nggak dilanjutkan, berhenti. Kalau diingatkan, wih nanggung, maka puasanya batal. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan ini. Makan dengan disengaja, minum dengan disengaja, memasukkan sesuatu ke dalam bagian dalam dengan disengaja. Ya, ke dalam bagian dalam melalui lubang-lubang tertentu. Di antaranya mulut, hidung, telinga menurut sebagian pendapat, kubul, dubur. Ini tidak boleh dimasuki sesuatu. Jadi kalau seandainya orang berpuasa begitu, kemudian dia memasukkan sesuatu ke dalam lubang duburnya, maka puasanya batal. Atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai ke makhraj tengah-tengah tenggorokan, puasanya batal. Mungkin masuk selang atau apa begitu. Nah, ini puasanya batal. Adapun kalau memasukkan ini ya, ini ada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Jadi bagaimana Ustadz kalau kita pas puasa kok telinga kita ini gawatel? Apakah boleh ambil cotton bud dikili-kili begitu? Ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Monggo, boleh diikuti pendapat itu. Jadi itu ya, tidak boleh memasukkan secara umum, tidak boleh memasukkan sesuatu yang ada bendanya ke dalam lubang-lubang yang terbuka. Dan juga ibu-ibu tidak boleh melakukan onani. Tadi belum saya sebutkan. Berhubungan badan tidak boleh. Ya. Onani juga tidak boleh. Onani itu apa? Kegiatan. Ya. Kegiatan mengeluarkan mani dengan semacam tangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau dalam puasa, ini puasanya batal. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya, Ustadz dalam kondisi puasa keluar mani, bagaimana hukumnya? Keluar mani dalam kondisi puasa, bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah kalau keluarnya itu dikarenakan kontak langsung berarti ya dia melakukan sendiri dengan tangannya atau dengan tangan orang lain atau tindakan-tindakan lain yang kontak langsung ya, maka ini puasanya batal. Tapi kalau keluarnya bukan dengan seperti itu, misalnya mimpi basah, siang-siang tidur kemudian mimpi basah, atau dia berfantasi, berimajinasi ya, atau dia lihat sesuatu, lihat yang putih mulus begitu, tembok ibu-ibu misalnya keluar mani ya, maksudnya putih mulus ya, tahulah, nggak usah saya jelaskan ibu-ibu. Kemudian dia keluar mani ya, maka di sini puasanya tidak batal. Ini kita bahas batal tidaknya puasa, bukan dosa tidak berdosa ya. Jadi jangan, oh tidak batal berarti tidak berdosa. Enggak mesti seperti itu. Boleh jadi puasanya tidak batal tapi dia berdosa. Jadi harus hati-hati ya ini ya ibu-ibu ya. Contoh lain, sepertinya sudah saya jelaskan, tapi ya saya sebutkan lagi saja. Dalam pembahasan wudhu, perkara yang membatalkan wudhu diantaranya adalah bersentuhan kulit. Dengan siapa? Dengan perempuan yang bukan mahram. Dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit, ini wudhunya batal. Tapi kalau bersentuhan bukan dengan kulit, seperti apa itu? Rambut, gigi, kuku,
maka ini wudhunya tidak batal. Tapi kalau yang disentuh ini bukan mahramnya, tidak boleh, haram hukumnya ibu-ibu. Ngerti nggih panjenengan? Jadi kalau dalam kondisi berwudu misalnya mengelus-elus istrinya tetangga, naudzubillah, ngelus-ngelus rambutnya istri tetangga, ya, ini laki-laki melakukan seperti itu, maka kalau dia berwudu, wudunya tidak batal, tapi dia berdosa. Lah ini, makanya ini ngaji itu seperti itu. Oh, maksudnya seperti ini. Jangan ngaji nggak fokus, kemudian pas dijelaskan, oh dipahami separuh-separuh, ternyata pas pulang punya pemahaman yang lain dengan yang dijelaskan di majelis. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi muntah, puasa muntah, bagaimana hukum puasanya? Kalau muntahnya itu dengan disengaja, puasanya batal. Walaupun tidak ada bagian dari muntahan yang dia telan kembali. Bagaimana itu muntah disengaja? Misalnya dia pakai jarinya diogok-ogok begitu, kan jadinya kan mual kan, muntah, maka di sini puasanya batal. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan mudik, mabuk darat, mabuk laut begitu, muntah, nah, kemudian setelah muntah langsung dibersihkan, tidak ada sisa muntahan yang dia telan, maka puasanya tidak batal. Oleh karenanya para jamaah, dari sini kita paham bahwa menelan ludah sendiri, menelan ludah dalam kondisi ludahnya itu masih murni, tidak bercampur dengan najis, tidak bercampur dengan sisa makanan, dan belum keluar melewati bibir, masih di dalam. Jadi karena memang puasa itu kan ya nggak makan nggak minum kan, tentunya dahaga, aus itu kan, ngumpulin ludah ditelan. Bagaimana hukum puasanya? Tidak batal. Tapi kalau seandainya ludahnya itu bercampur dengan rasa es oyen yang dia minum pada saat sahur, ya karena gulanya dan susunya terlalu banyak, ya puasanya batal. Seperti itu. Itu ya. Ini dalam kondisi, sekali lagi dalam kondisi lupa. Kalau sengaja maka batal. Atau dalam kondisi tidak tahu. Jadi memang ada para jamaah kondisi tidak tahu itu yang dimaklumi. Ada kondisi orang tidak tahu tapi dimaklumi, itu ada. Tapi nggak semuanya. Bagaimana itu? Misalnya orang baru masuk Islam. Jadi dia itu baru masuk Islam, nggak ngerti detail rincian hukum-hukum Islam, sehingga ngiranya permasalahannya seperti itu, padahal nggak seperti itu. Maka ketidaktahuan ini dimaklumi, dia nggak berdosa. Ya, misal orang baru masuk Islam, karena baru masuk Islam nggak ngerti ternyata dalam Islam itu sholatnya itu ada namanya sholat subuh, nggak ngerti, memang benar nggak ngerti, sehingga dia nggak sholat subuh. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia kemudian mengingkari, loh mana ada, saya nggak tahu kalau ada sholat subuh. Lah karena dia nggak tahu, dia mengingkari, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak berdosa para jamaah. Karena dia tidak tahu detail hukum permasalahan. Tapi kalau Islamnya sejak kecil, dia nggak tahu karena nggak mau belajar, ya ini tetap berdosa. Seperti itu. Atau dalam kondisi dia jauh dari ulama, hidup di pedalaman, nggak ada orang-orang, jauh dari orang-orang yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, sehingga dia ya memahami permasalahan bukan sebagaimana mestinya. Maka di sini para jamaah ketidaktahuannya itu dimaklumi, seperti itu. Jadi makanya di sini kalau orang itu tidak ngerti ya sehingga melanggar karena ketidaktahuannya dalam kondisi dua tadi, satu baru masuk Islam ya, yang kedua adalah dia hidup tumbuh di lingkungan yang jauh dari orang-orang yang ngerti ilmu agama, maka dimaklumi. Tapi kalau bukan seperti itu tidak dimaklumi. Oleh karenanya di sini saya memperingatkan kepada panjenengan, perkataan sebagian kalangan yang mengatakan kan tidak tahu, tidak ada hukumnya, itu tidak benar. Kan tidak tahu, tidak ada hukumnya, kan tidak ngerti, tidak apa-apa, kan tidak ngerti. Bukan mutlak seperti itu, bukan otomatis kayak gitu. Jadi ada rinciannya. Lah ini Islamnya sejak kecil, ustadz di sekelilingnya juga ada. Lah ini tidak ada uzur para jamaah, ngerti nggih? Jadi makanya
Rasulullah itu menegaskan dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Wajib. Kalau nggak ada guru bagaimana ya? Cari guru. Ya. Seperti itu. Oleh karenanya ini memotivasi kita, mengingatkan kita ya, supaya senantiasa semangat belajar ilmu agama. Setelah kita belajar, setelah kita paham, tugas kita berikutnya adalah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Tidak syarat kok orang itu mengajar ke yang lain itu harus ustazah punya indah. Ya pokoknya selama panjenengan paham, ngerti, paham betul, menjelaskan sebagaimana mestinya, tidak menambahi, tidak mengurangi, sampaikan itu. Sampaikan kepada yang lain. Panjenengan di sini, di majelis ini dapat ilmu ini, sampaikan ke suami, ke anak-anak, ke cucu, diajarkan itu. Tidak apa-apa. Bikin status. Boleh para jamaah. Ya. Karena kewajiban kita setelah ngaji, setelah belajar ya, itu adalah mengamalkan dan juga menyampaikan kepada yang lain. Jadi itu para jamaah, sekali lagi tidak setiap kebodohan, ketidaktahuan itu merupakan uzur. Kalau seperti itu, kalau seandainya uzur, orang itu akan milih, udah lebih baik saya bodoh, mending saya tidak ngerti. Kalau nggak ngerti kan nggak ada hukumnya. Nggak bisa seperti itu. Dalam urusan duniawi saja kan nggak gitu kan. Dalam urusan duniawi itu nggak seperti itu. Orang tetap kalau seandainya dia kena kasus begitu, dia nggak, misalnya ada orang misalnya lampu merah dia nerobos begitu saja, ada polisi, Bapak kena tilang. Kenapa Pak? Bapak tadi nerobos lampu merah. Oh nggak tahu. Ya kita selesaikan Pak, nanti dicita kartunya atau STNK-nya itu, dapat surat cinta kan dari mereka. Nah, atau kalau nggak gitu kalau sekarang lebih canggih lagi nggih. Kena CCTV ya, kemudian dapat surat cinta melalui kantor pos, kan seperti itu kan. Jadi makanya ketidaktahuan dalam urusan agama itu bukan uzur. Oleh karenanya sisa usia kita ini kita gunakan untuk menyelesaikan ilmu agama yang pokok. Jadi memang tidak harus para jamaah kita tahu segala hal dalam urusan agama, tapi ada standar tertentu yang harus kita kuasai. Bagaimana puasa kita sah, bagaimana sholat kita sah, bersuci kita sah. Ini yang kita bahas. Cuman memang saya juga kadang nambah begitu. Untuk informasi, untuk menambah wawasan, dan hal-hal yang mungkin sudah terlanjur disalahpahami ini harus diluruskan, itu biasanya saya sebutkan. Jadi itu para jamaah ya, rukun puasa. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya seluruh bulatan matahari. Kemudian para jamaah di paragraf berikutnya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa, tidak berpuasa? Jadi orang yang tidak berpuasa maka dia wajib mengqadha. Wajib apa? Mengqadha. Mengqadha itu adalah melaksanakan ibadah itu di waktu yang lain, bukan pada waktunya, karena waktunya sudah hilang, sudah selesai. Kalau sekarang misalnya orang tadi zuhur, tidak sholat zuhur, lah kan sudah selesai waktunya kan. Sholat sekarang namanya sholat qadha. Sholat qadha. Begitu juga dengan puasa. Kalau puasa Ramadan, ya waktunya pada bulan Ramadan dan nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser. Nggak bisa digeser itu maksudnya begini, harus dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 29, kalau memang usia Ramadan 29 hari, atau sampai tanggal 30 kalau memang usianya 30 hari. Nggak bisa digeser. Misalnya udahlah kita pengen puasanya mulai tanggal 5, nanti kita lanjut sampai 5 Syawal misalnya. Nggak bisa kayak gitu. Harus pada bulan Ramadan. Oleh karenanya orang yang meninggalkan, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha di lain hari. Kecuali kemarin saya sebutkan kalangan-kalangan tertentu. Orang yang pertama adalah orang yang sudah sangat sepuh sekali, tidak mampu puasa, ya sudah, ini tidak puasa ya, dan juga tidak wajib mengqadha. Begitu. Atau orang yang sakit parah tidak diharapkan kesembuhannya, sudah tinggal menghitung hari, nggak diharapkan kesembuhannya, ya sudah, dia tidak wajib mengqadha ya. Dia tidak puasa dan tidak wajib mengqadha. Nah di sini ada ketentuan tambahan
bagi orang yang membatalkan puasa dikarenakan melakukan hubungan badan. Jadi tadi kalau orang puasa makan puasanya batal, minum puasanya batal kalau sengaja ya. Kemudian di sini juga kalau seandainya orang puasa melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka puasanya juga batal. Tapi tidak hanya batal, ada konsekuensi lain yang harus ditanggung. Apa itu ini yang kita bahas? Dia punya kewajiban untuk membayar kafaroh. Membayar apa? Kafaroh ya. Kafaroh itu dari bahasa Arab, semacam denda. Namanya kafaroh zihar. Ya, kafarohnya ini sama dengan kafaroh zihar. Sebelumnya saya sebutkan dulu zihar itu apa. Dalam urusan rumah tangga, ya dalam masalah pernikahan itu ada namanya talak. Kalau talak berarti seorang suami menjatuhkan cerai kepada istri, itu namanya talak. Nah, atau ada hal lain yang disebut dengan zihar. Apa itu zihar? Zihar itu adalah seorang suami menyerupakan istrinya dengan salah satu perempuan yang merupakan mahramnya dari segi tidak halal dijima. Saya ulangi lagi, jadi menyerupakan istrinya dengan ibunya misalnya dari segi tidak halal dijima. Misalnya begini, laki-laki mengatakan, sebagaimana haram bagiku menjima ibuku, haram bagiku menjima dirimu. Ngomong seperti itu kepada istrinya. Itu namanya zihar. Ya. Tidak boleh. Nah, ini yang namanya zihar. Soalnya beberapa orang itu punya pemahaman yang keliru. Dikira zihar itu pokoknya menyamakan istri dengan ibunya. Enggak. Kalau seandainya menyamakan istri dengan ibunya, masakan pengen loh dek, kayak masakannya ibu. Ya enggak apa-apa. Hidung sampean yang kecil mungil itu loh dek, kayak hidungnya ibu. Nah, ya enggak apa-apa. Menyamakan bentuknya, ya, menyamakan sifatnya, menyamakan masakannya, menyamakan tingkah lakunya. Karena memang sama, ya enggak apa-apa. Selama itu enggak menyakiti istrinya ya, enggak apa-apa. Itu. Yang enggak boleh itu adalah menyamakan istri dengan ibu atau mahram yang lain dari segi tidak halal dijima, karena itu menyakiti istri. Wes, itu kan kayak mengatakan aku gak gelem jima sampean, podo karo aku gak gelem jima ibuku. Itu menyakiti istri. Itu namanya zihar. Dan ini ada konsekuensinya para jamaah. Konsekuensinya adalah laki-laki ini harus seketika itu menjatuhkan talak. Kalau nggak menjatuhkan talak, dia punya kewajiban untuk membayar kafaroh yang mau kita bahas ini. Punya kewajiban untuk membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya ini ada 3 tingkatan. Jadi pertama kalau nggak mampu pindah kedua, kalau nggak mampu pindah ketiga. Dan selama belum terbayar kafaroh, laki-laki ini tidak boleh menjima istrinya. Paham ya para jamaah? Ya. Apa kafarohnya ini? Kafarohnya itu adalah satu, memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Jadi dia harus nyari orang yang statusnya budak, kemudian dia merdekakan. Kalau nggak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan nutuk, nyambung. Jadi kalau 1 bulannya 30 hari, berarti 60 hari. Jadi kalau belum puasa 60 hari, maka tidak boleh menjima istrinya. Kalau seandainya sudah dapat 59 hari, kemudian kurang sehari kan, sakit, maka dia harus ngulang dari awal. Iya, makanya laki-laki tidak boleh ngomong sembarangan. Sama ya, kita semuanya nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi dalam hal ini laki-laki. Kalau seandainya tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing itu mendapatkan 1 mud. 1 mud itu ya sekitar setengah kiloan gitulah. Diberi makanan itu 60 orang. Seperti itu. Ya. Jadi ini namanya kafaroh zihar. Laki-laki yang mengatakan perkataan tadi, zihar tadi itu, menyamakan istri dengan ibunya dalam hal tidak halal dijima, dia punya konsekuensi ini. Sebagaimana juga ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia di siang hari dia menjima istrinya. Ini menjimanya di siang hari, ibu-ibu. Kalau di malam hari ya mau kerso, karena memang waktunya. Begitu. Jadi kalau di siang hari begitu tidur bareng kok
akhirnya yaitu nggak bisa menahan birahi dan seterusnya, akhirnya terjadi seperti itu, tidak lupa, sengaja, ya, tahu hukum, ya, nggak ada yang maksa, kan kemauan masing-masing. Lah, melakukan ini maka puasanya satu batal. Yang kedua, dia punya kewajiban untuk membayar kafaroh. Kafarohnya kafaroh zihar tadi itu yang saya sebutkan. Dan ditambah lagi, dia ini harus mengqadha puasa yang batal itu seketika. Kapan berarti ibu-ibu? Mengqadha seketika kapan berarti? Selepas Ramadan. Kapan berarti tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 tidak boleh karena masih hari raya. Jadi tanggal 2 itu harus puasa. Tidak boleh ditunda. Seperti itu. Jadi itu konsekuensinya. Kalau ditanya ini yang bayar kafaroh siapa Ustadz? Yang bayar kafaroh adalah pihak laki-laki. Siapa yang bayar kafaroh? Laki-laki. Perempuan bagaimana Ustadz? Perempuan tidak ada kewajiban membayar kafaroh. Tapi puasanya batal. Kenapa? Ya karena kemasukan sesuatu ke dalam kubulnya. Dan dia berdosa kalau dia rela dengan hal itu. Jadi bojonya mulai bergerilya begitu, lah istrinya pasrah. Ya ini tidak boleh. Kenapa? Karena seorang perempuan itu memang dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Tetapi bukan dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disalahartikan begitu. Disuruh sama suami mau saja, enggak. Makanya itu suami itu adalah imam. Dia tentunya harus bisa memfilter. Dia nyuruh apa kepada istrinya. Kalau menyuruh kepada hal-hal yang maksiat, perbuatan dosa haram, enggak boleh ditaati. Dek, kenok babi guling misalnya, enggak boleh ditaati. Hukumnya haram, babi kan haram kan. Belikan ayah whisky misalnya, tidak boleh. Anggur merah, tidak boleh. Karena minum khamar hukumnya adalah haram. Walaupun istri ini tidak ikut minum, tidak ikut makan, tidak boleh. Dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada hamba dalam urusan maksiat kepada sang pencipta. Jadi makanya harus hati-hati para jamaah. Jadi dalam kondisi ini istri tidak membayar kafaroh, tapi dia puasanya batal dan dia ikut berdosa. Jadi itu ya para jamaah ketentuan kafaroh bagi orang yang jima di siang bulan Ramadan. Ya. Dan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Adapun kalau ada rukhsah, misalnya sakit tapi birahinya tinggi begitu, dia sakit nggak kuat puasa tapi urusan jima dia kuat misalnya, nah, ini boleh ngambil rukhsah boleh. Atau misalnya dalam perjalanan, kan kemarin sudah kita sebutkan kalau orang dalam kondisi safar perjalanan itu boleh untuk tidak berpuasa selama syarat ketentuannya terpenuhi. Di antaranya adalah mulai meninggalkan daerahnya itu sebelum fajar. Nah, jadi kalau sudah siang itu dia boleh tidak berpuasa, boleh. Seandainya kok di perjalanan dia berhubungan badan, boleh. Kalau dia ngambil rukhsah boleh ini para jemaah. Nah, cuman itu dia punya ketentuan, punya kewajiban untuk mengqadha puasa di kemudian hari. Nah, ini kita akan ringkas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa ya, di halaman berikutnya 38. Puasa ini menjadi batal sebab riddah sudah kita sebutkan ya. Kufur ada 3 macam, kufur perkataan, perbuatan atau keyakinan. Jadi kalau orang di tengah-tengah puasa dia mencaci maki Allah, puasanya batal ya, dia menjadi murtad. Di tengah-tengah puasa misalnya ada Al-Quran, ada mushaf kok diinjek-injek, ya tahu itu Al-Quran diinjek-injek, melecehkan, menghinakan, menistakan, maka puasanya batal, dia menjadi murtad. Atau dia misalnya lihat tontonan, lihat di media sosial atau di televisi, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam. Dia meyakini kalau Allah itu lemah, Allah itu perempuan misalnya, naudzubillah, Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan ya ibu-ibu.
karena Allah yang menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Dia meyakini itu, maka di sini kalau dia berpuasa, puasanya batal dan dia menjadi murtad. Nah, itu. Kemudian haid. Jadi kalau perempuan misalnya di siang bulan Ramadan keluar darah haid, maka puasanya batal. Berarti bagaimana Ustadz? Apakah boleh makan? Ya boleh. Jadi begini para jamaah, perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, di sini dia tidak berpuasa. Bahkan kalau dia menahan lapar dan dahaga dengan niat puasa, malah dia berdosa karena ini ibadah yang tidak sah. Terus bagaimana? Ya berarti di sini kita katakan perempuan ini ya tidak wajib makan, ya, tidak wajib makan, ya, dan boleh makan begitu. Jadi dia kalau seandainya mau makan ya silahkan. Nah, kalau seandainya dia mau udahlah saya tak ikut nggak makan, tapi tanpa niat berpuasa. Jadi makannya itu biar bareng pas buka begitu. Dia ikut nggak makan, ya karena mungkin sambil ngajarin anaknya masih belum paham, baru puasa. Kok ibu kok makan? Katanya Nanda disuruh puasa, kok ibu kok makan? Lah ini mungkin ya dengan halal faktor-faktor semacam ini. Pokoknya bukan niat puasa, ya. Sekedar dia nahan lapar, nahan dahaga, bukan niat puasa. Apakah boleh? Boleh. Kalau makan bagaimana juga boleh. Jadi tidak wajib makan, juga tidak wajib menahan lapar dan dahaga. Seperti itu. Yang penting adalah dia ini ketika tidak makan, tidak minum bukan dengan niat puasa. Jadi boleh para jamaah. Nah, dan ini penting. Kita sudah belajar bahwa tidak boleh menolong orang lain dalam berbuat maksiat. Nggih, enggak boleh nggih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah dalam kebaikan dan perbuatan takwa, jangan saling menolong dalam perbuatan maksiat dan permusuhan. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang berbuat maksiat, kita tolong apa? Enggak kita tolong. Tidak kita tolong, kita biarkan. Ya kalau bisa malah kita nasihati, jangan, ini perbuatan maksiat. Oleh karenanya para jamaah, nggih, kalau seandainya ada orang bertamu ke rumah kita, bukan perjalanan jauh, tamu ke rumah kita, dan orang ini biasanya tidak puasa, ya jangan ditawarin, poso apa ndak. Laki-laki, beda kalau perempuan, ada kemungkinan haid kan nggak puasa. Ini laki-laki, nggak boleh ditawari poso apa ndak. Kalau ndak puasa tak bikinkan makanan, tak bikinkan kopi. Dia seger buger, bukan dalam kondisi musafir. Jangan ditawari. Paham ya para jamaah? Ya. Begitu juga kalau panjenengan punya warung makan, ya ditulisi, kasih keterangan khusus bagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Misalnya, kalau seandainya bisnisnya warung Ramadan, ya buka aja tapi pakai tirai begitu. Lah ternyata pelanggannya tetangganya sendiri, yang mereka tidak puasa, tidak boleh. Itu kan bantu orang lain dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati. Jadi apakah kita masak tutup total Ustaz? Ya enggak gitu juga. Monggo silahkan. Kalau seandainya menyediakan bagi orang-orang yang enggak berpuasa boleh, enggak berpuasa boleh. Misalnya untuk anak-anak, ya, atau misalnya untuk ibu-ibu yang haid, yang berhalangan, boleh. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya kewajiban berpuasa, ya enggak boleh. Gitu. Seperti itu. Kemudian melahirkan. Jadi kalau perempuan ya sudah hamil tua di bulan Ramadan, siang hari melahirkan, maka puasanya batal. Gila ya. Meskipun hanya sebentar ya. Jadi gilanya kumatan gitu. Pas siang Ramadan begitu karena kelaparan gilanya kumat. Maka puasanya batal. Walaupun kemudian sembuh lagi misalnya, mau maghrib belum maghrib ini sembuh lagi, tetap puasanya batal itu. Walaupun sebentar. Pingsan ya, yang menghabiskan hari. Jadi pingsannya itu sejak sahur sampai maghrib. Ini puasanya batal ibu-ibu ya. Mabuk yang disengaja. Ini mabuk, ini minum minuman khamr itu loh ya. Yang disengaja jika berlangsung seharian penuh. Jadi intinya hilang akal. Ya mabuk itu kan orang kan nggak sadar kan.
Jadi dia masih beraktivitas, ya masih jalan. Sekarang ini kan sebotol minuman bikin jalan sempoyongan kan gitu kan, viral ini sambil goyang-goyang begitu ya. Nah, itu misalnya seperti itu, pas sahur misalnya mabuk-mabuk begitu. Kemudian ya masuk imsak mabuk begitu. Lah ini maka puasanya tidak sah ya. Jadi itu para jamaah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan kemarin sudah kita sebutkan ya, hari-hari yang tidak boleh puasa. Ada berapa hari kemarin? Ada berapa? 5. Ada berapa? Secara umum ada 5, ibu-ibu ya, 5. Tapi ada tambahan 1. Benar juga kalau jawab 6. Yang pertama hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari itu sepanjang tahun itu, ditambah 1 hari namanya hari syak, hari keraguan-raguan. Yaitu itu tidak boleh berpuasa. Jadi itu para jamaah kajian kita mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah, dan harapan saya adalah ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita pribadi dan juga panjenengan ajarkan kepada orang lain. Punya adik misalnya, ayo dik. Jadi kalau misalnya ada tamu datang ke rumah begitu, bahas wingi mari belajar poso itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Daripada ngobrol ngalur ngidul nggak jelas, kan mending bahas masalah ini kan. Ini Mbak mari ngaji nih, coba gimana ini, cocok nggak jadi ustazah ini misalnya, jelaskan, mending bahas itu. Kalau perlu ayo saman baca, tak jelaskan nanti. Seperti itu para jamaah. Begitu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak mau ya sudah, kan yang penting kita berusaha kan. Jadi begini, kita jangan insecure gitu loh. Kita jangan insecure. Insecure itu mungkin ibu-ibu yang generasi zaman old nggak ngerti. Insecure itu merasa rendah diri, nggak pede begitu. Panjenengan lihat itu, sales itu. Sales ngerti nggih? Biasanya sales pede apa malu-malu mau? Malu-malu kucing biasanya. Pede. Ayo Bu, silakan. Ini kita mau punya produk ini. Pokoknya biar apa? Biar laku. Biar dapat uang. Kita juga sama seperti itu. Kita punya ilmu agama, kita sampaikan. Waduh, nanti nggak diterima. Udah sampaikan aja. Siapa tahu orang itu mendapatkan hidayah melalui atau dengan perantara mulut kita. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Jangan suudzon. Jangan berburuk sangka. Bagaimana berburuk sangka itu? Ya sudah, belum dicoba, belum ada usaha, belum ada upaya, sudah bilang dalam hati, paling koyane gak mau, gak gelem. Enggak, sampaikan. Beberapa orang itu kadang perlu dengan informasi yang datang melalui mulut kita. Cuman karena beberapa orang itu dia malu, beberapa malu yang bukan pada tempatnya ya. Hal kayak gini tuh kan bukan malu pada tempatnya gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak mendapatkan manfaat. Jadi panjenengan sekarang punya PR, ya ibu-ibu, punya tugas untuk menyebarkan kembali ilmu yang sudah panjenengan dapatkan di sini kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tangganya, kepada tretan-tretannya dan seterusnya. Begitu disampaikan aja. Ngerti tah? Nek wong poso, ya kumpul ambek bojone, ya ndak harus bismillah alhamdulillah, ndak harus kayak gitu juga itu. Ndak harus kayak gitu juga. Ya apa yang jenengan ingat aja sampaikan gitu. Nanti kan berkembang. Lali-lali coba tak coba bukunya tak. Nah, boleh seperti itu. Begitu nggih Ibu nggih? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis